Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita lanjut lagi setelah kita istirahat kurang lebih 10 menit. Kalau kawan kita lah istirahat balik ke rumah. Udah ganti baju kawan gitu. Tepuk tangan untuk Pak Iwan, hebat ya. Saking pengen kompak dengan kawan, tadi salah baju, salah kostum. Sampai bela-belain, balik dan ganti, luar biasa, bagus ya. Saya sebenarnya juga pengen ganti baju cuma belum dijahit. Bapak Ibu, saya mohon maaf sebelumnya kalau tidak bisa memenuhi seperti yang diminta panitia. Yang diminta panitia itu terkait perangkat pembelajaran ya. Saya berpikir belum sampai di situ gitu. Karena bicara kurikulum merdeka ini, saya tahun lalu di sini sudah bicara kurikulum merdeka ya, secara garis besar gitu kan. Sampai di struktur program kalau saya tunjukin gitu kan. Tapi itu sifatnya juga masih umum. Nah, Bapak Ibu, saya mau ngotak dulu, ngobrol-ngobrol dulu sebenarnya. Kurikulum merdeka ini, begitu Bapak Ibu mendengar sekarang ini kurikulum merdeka itu apa sih yang terlintas di Bapak Ibu? Apakah bagus tuh? Ganti lagi kurikulum. Macam mana pula itu? Ribet itu dan seterusnya. Mungkin macam-macam ini kan responnya itu. Kira-kira gimana yuk perwakilan? Ya, silakan Bu. Ganti terus, berubah terus gitu ya. Oke. Ya, terus yang lain sama Pak. Ada yang lain? Ya, silakan Bu. Ya Pak, kalau pemikiran saya bahkan administrasinya merdeka gitu Pak. Oh, bagus ini berarti responnya positif ya. Administrasinya merdeka. Iya niat ya. Amin. Oke, bagus, berbeda. Yang lain lagi? Pak Iwan, silakan. Sebentar, pakai mic Pak. Pakai mic Pak. Nah, biar dengar Pak. Ini kan hanya respon saja kan. Bisa suka, tidak suka, bisa dan seterusnya. Bisa berbeda-beda. Kalau sepengetahuan saya Pak, kurikulum merdeka itu kurikulum yang memberikan inovasi pada seorang pendidik untuk mengembangkan inteligensinya tentang suatu mata pelajaran atau tanda kompetensi. Jadi memberikan kebebasan kepada anak untuk menelaahnya Pak. Memberikan apa terakhir itu? Kebebasan. Kebebasan anak mengembangkan suatu SKKD Pak. Jadi guru hanya membimbingnya ya Pak. Oke, ya. Jadi Pak Iwan ini positive thinking ya, menyambut baik gitu ya, bagus. Mengembangkan kemampuan guru untuk lebih apa tadi? Lebih kreatif lah gitu kan. Ini bisa tidak yang numpang? Sebentar, satu, dua, tiga, 5, 6, enggak. Oke, cukup 3 tanggapan itu ya. Nah, kurikulum merdeka itu ternyata banyak ragam ininya, pendapat dan responnya, dan tidak salah gitu kan. Ganti lagi, tidak salah, memang ganti kan. Tapi sudah berapa lama kurikulum kita sebelumnya sehingga ganti sekarang kurikulum sebenarnya sekarang masih kurikulum berapa kita? Atau yang berlaku di Indonesia kurikulum sekarang itu ada berapa macam?
Nggak usah Bu Mirna, tahu pasti. Kurikulum yang berlaku di Indonesia sekarang ini ada apa saja? Ada berapa macam? Ya, KTSP 13, apa lagi? Merdeka, 3 ya. Oke, mendekati. Hah? Apa Pak? Belum Pak. Oh, nggak kerungu aku. Pakai mic. Saya tanya, berapa macam kurikulum yang berlaku sekarang? 3, oke. Oke, KTSP 13 Merdeka. Yang lain? Ada di bawah KTSP, apa ya namanya? Oke, 3 benar. Benar. Tapi 3 itu satu adalah kurikulum 2013. Yang kedua kurikulum darurat. Darurat, ya. Kemarin kita terapkan darurat itu, ya. Kemudian yang ketiga Merdeka. Untuk daerah-daerah tertentu mungkin masih boleh menggunakan yang darurat, ya. Sehingga tiga-tiganya diakui. Inilah negara paling hebat. Negara kita ini, pendidikan kita ini hebat. 3 kurikulum jalan bersamaan, gitu ya. Nah, sekarang kurikulum Merdeka ini sudah resmi belum? Kurikulum Merdeka? Hah? Sudah resmi belum? Launchingnya sudah, tapi baru terbatas pada sekolah-sekolah tertentu. Ya, di tahun 2021 itu terbatas pada sekolah-sekolah penggerak, ya, sekolah penggerak dan juga SMK PK. Apa itu SMK PK? PK itu pusat keunggulan. Jadi mungkin di sini ada SMK PK, karena ada semua. Itu ditunjuk, ya. Di Jambi juga ada. Nah, baru terbatas itu. Kemudian di tahun 2022-23 maka muncullah pemilihan IKM itu yang tadi sudah seru, IKM 1, 2, dan 3. IKM 1, ya, kalau sekolah milih IKM 1, maka kurikulum yang dipakai itu masih kurikulum 2013. Tetapi ada tetapinya, ya. Tetapi menerapkan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Begitu. Prinsipnya satu, berpusat pada peserta didik. Dari dulu juga begitu sebenarnya, gitu. Dari dulu pembelajaran berpusat pada peserta didik K13 juga. Walaupun prakteknya masih banyak yang berpusat pada guru, kan gitu. Nah, kemudian kalau IKM 2 yang disebut mandiri baru berubah. Kalau yang pertama itu mandiri belajar dulu. Yang kedua ini berubah. Nah, berubah itu sudah harus menerapkan kurikulum Merdeka, ya. Tetapi karena mandiri, maka kalau belum memiliki, ya, perangkat sendiri, silahkan pakai perangkat contoh-contoh yang dicontohkan oleh kementerian, KOSP-nya atau modul ajarnya atau RPP-nya, ya, atau TP-nya, itu silahkan ambil saja, gitu. Tetapi untuk SLB pada saat membuka, mengambil itu yang diambil itu tidak ada, masih banyak kok kosong. Ada tapi tidak banyak, yang masih sangat terbatas. Kalau kita butuh RPP atau modul ajar fase, ya, fase A kelas 1-2 misalnya, begitu dibuka, oh ada. Tapi nanti begitu fase yang lain kadang-kadang masih kosong. Itu saja masih relatif susah karena yang isi belum banyak. Kalau Bu Bella mungkin sudah mengupload pesan. Kalau sudah kayak ada bagaimana yang lain nanti akan lebih lengkap lagi. Begitu. Nah, itu yang IKM 2. Jadi ngambil dari BMM atau ngambil dari kementerian itu, kemudian dipakai utuh, mungkin tidak kalau dipakai utuh. Yang jelas harus dimodifikasi sesuaikan dengan kondisi sekolah kita, dengan anak kita. Ada satu lagi pilihan yang lebih tinggi yaitu IKM 3. IKM 3 itu bahwa di sana sudah mandirinya mandiri berbagi. Berbagi itu maksudnya sudah membuat sendiri, bahkan sudah bisa dibagi, di-share kepada sekolah lain, begitu.
Itu tingkatannya yang paling tinggi. Nah, sekolah kita saat ini di sini itu masih IKM 1, ya. Masalah pemilihan IKM 1, 2, 3 itu pilihan sekolah. Sekali lagi, pilihan sekolah. Sekarang Bapak Ibu, saya merespon yang tadi kurikulumnya berubah lagi. Kira-kira memang perlu berubah tidak kurikulum kita? Perlu tidak berubah? Perlu ya. Bapak Ibu, zaman Pak Budi ini belum dicat, ya kan, lantai apa itu halaman. Sekarang sudah dicat, berubah tidak? Berubah. Zaman Bu Siti belum ada musola itu. Begitu Pak Budi sudah ada musola, berarti sekolah ini baru berubah. Begitu masuk, dulu belum ada itu bangunan teras itu. Sekarang sudah ada, berarti sekolah ini baru. Perlu tidak berubah ini? Perlu memang. Saya dulu masih gagah, sekarang sudah putih rambutnya, berarti berubah. Dulu, ya, dan semuanya punya cerita. Dan memang semuanya harus berubah, termasuk juga pendidikan kita ini harus berubah, Bapak Ibu. Ya. Saya sebentar mau membuka WA saya sendiri. Buka WA dulu ya. Saya pengen menunjukkan bahwa kalau kita tidak berubah itu gimana nanti gitu. Tunggu, ini sekarang buka, ini butuh waktu ya. Artinya gini Bapak Ibu, pendidikan kita juga apa yang diajarkan terkait materi ya, kemudian bagaimana mengajarnya dengan fasilitas apa dan seterusnya, bahkan mulai dari tujuannya pun harus berubah. Maka kalau kita tidak berubah, kayak tidak mungkin ya. Apalagi K13 ini sudah berlaku berapa tahun? K13 itu tahun berapa mulai muncul? 2013. Masa K13 munculnya tahun 2020? Mungkin. Atau bahkan muncul lagi K13 munculnya 2005. Dan mungkin kan? Ya, dari 2013 sampai sekarang berarti sudah 10 tahun. 10 tahun itu sudah satu periode ya, sudah satu periode dasawarsa, satu dasawarsa. Maka kalau kita tidak ada perubahan dari kurikulumnya, maka hasilnya pun juga tidak akan berubah. Sementara hasil studi ya, survei baik nasional maupun internasional, pendidikan kita ini sudah jauh ketinggalan dari negara lain. Betul? Ingat kan dulu ada survei atau penelitian PISA itu singkatan apa ya? Itu posisi kita itu dari berapa negara ya? 50 negara lah saya. Kita itu posisi 47, bayangkan. 47 ranking 47 dari 50 negara. Artinya kita lah jauh ketinggalan negara-negara kecil, negara-negara yang relatif miskin atau relatif tertinggal daripada kita. Mutu pendidikan kita, ya, terukur dari di sana penekanannya adalah yang itu adalah numerasinya, ya kan, terus literasinya terkait sains, ya, sains, matematik dan bahasa Inggris itu sudah jauh ketinggalan. Maka dipikirkan oleh Pak Menteri baru ini kita harus berubah. Dan perubahan itu bukan hanya karena COVID ya. Sudah ada pemikiran perubahan itu, tiba-tiba muncul COVID pula. COVID-nya hampir 2 tahun, ya kan? Hampir 2 tahun. Baru sekarang itu kan mulai pemulihan. Nah, ternyata selama COVID diteliti lagi, kita ketinggalan lagi pembelajaran kita, maka disebut lost learning di sana. Ada lost learning kita itu sekitar 5-6 bulan ketinggalan. Kemudian diatasi dengan kurikulum darurat, dan kurikulum darurat menurut penelitian itu bisa mengatasi ketertinggalan tadi. Nah sekarang ini sudah relatif
kembali lagi normal, maka di beberapa sekolah yang sudah PKM 2 itu menerapkan kurikulum merdeka. Intinya begini, bahwa kurikulum memang harus berubah. Kalau tidak berubah, kita akan semakin tertinggal dari negara lain. Bayangkan saja, terkait teknologi itu luar biasa perkembangannya. Saya akan coba, komputer tidak terhubung. Tak mau tadi, salah ini ya? Satu satu dua dua tiga tiga empat empat lima lima. Tadi ada dari 55. Masih tidak ada. Nah, mana betul? Ada kabel pak itu ada sambungan ke masih menunggu. Bapak Ibu terkait teknologi jadi nggak ketinggalan jauh. Jadi bisa jadi suatu saat ini memang ngajar kita nggak pakai guru nanti. Yang ngajar robot, ya. Jadi Pak Andi kan pernah mengupload apa itu Pak? Yang program apa itu? Itu kan sudah luar biasa itu. Nanti kita nggak perlu lagi. Saya akan saya pernah kirim ke dia ini, coba ya. Ini. Nah ini. Mudah-mudahan bisa diputar. Nah, suaranya gimana nih ya? Ada suaranya enggak? Enggak tahu.
Ada ini tidak? Ada ini. Ada ini. Nggak ada kabel colokan itu udah ada? Udah ada ya? Gini Bapak Ibu, ini harusnya dengar suaranya. Jadi ceritanya begini, orang ini Ada ini tidak? eh, Jadi dia atau gini aja, saya menceritakan. Jadi ceritanya gini, ini volume laptop. kan tahu Tidak bisa gitu. Jadi ini karena laptop jadul. Jadi gini aja, saya ceritakan saja dari depan. Ini di Cina, ya, di negara Cina ini. Ini taksi, dia sedang mencari taksi, kemudian taksinya bablas di sana, dia nanti akan belok menuju orang yang sedang mesan. Nah, ya jalannya cepat sekali ya. Nah ini taksinya belok di sana, tadi datang menghampiri dia. Nah ini taksinya datang katanya. Ada yang lakson. Kemudian dia berhenti di sini. Orangnya nunggu di sini. Nah dia berhenti di situ, parkir, karena yang tidak ada mobilnya di sini kan. Jadi taksi ini rupanya tidak pakai sopir. Tidak ada sopirnya ini. Tidak ada sopirnya. Ini mau masuk juga tidak bisa, karena belum tahu bagaimana bukanya. Tidak bisa dibuka katanya. Jadi ini mobil, bukan mobil hantu. Ini saking canggihnya mobil taksi itu tidak pakai supir lagi. Nah ini. Jadi rupanya cara bukanya di sini nih. Ini ada barcode, ada titik apanya, ada pencet-pencetnya di sini. Nah di press di situ, ditekan di situ. Nah kayak HP nempel gitu. Ojek nganggur. Baru bisa dibuka. Nah tengok, tidak ada sopirnya. Tidak ada sopirnya. Jadi mobil itu kosong. Tapi setirannya ada. Harus pakai Swiss apa? Belt, Swiss belt. Seat belt. Ini ada monitornya. Nah tengok, udah mulai jalan dewek. Ya setirannya muter, seakan-akan kayak hantu yang muter. Nah kemana dia tujuannya, diantarkan sesuai dengan pesanannya. Nah. takut dia. Ya. Iya. Ya, katanya kalau tiba-tiba ada yang nyelip itu,
Dia bisa ngerem sendiri, bisa berhenti sendiri. Ya. Jadi ini di Cina. Saya ingin mengatakan bahwa sekarang ini sudah ada gitu. Nah, jadi yang menjadi pemikiran dia tuh nasib sopir-sopir taksi ke depan ini bagaimana gitu. Kalau sudah tergantikan oleh robot, mobil robot, taksi robot. Ya. Nah ini kalau taksi biasa, dia lebih suka taksi ini. Kalau taksi biasa, supirnya suka merokok, ya. Atau harusnya nyalain AC, tidak nyalain AC. Daerah dingin harusnya nyalain heater, tidak nyalain heater, misalnya gitu. Kalau manusia, supirnya itu masih macam-macam lah gitu kan. Kalau ini sudah sesuai instruksi. Oke Bapak Ibu cukup. Itu aja saya ingin menunjukkan itu, bahwa kalau kurikulum tidak berubah, yakin saya Indonesia akan semakin ketinggalan dari sisi teknologi apalagi, ya. Maka saya bilang tadi, bisa jadi suatu saat di kelas-kelas nggak butuh lagi Bapak Ibu. Iya, nggak butuh guru lagi gitu. Yang ngajar siapa? Robot. Atau anak mandiri belajar sendiri, ya. Ngecek ininya robot, nanti yang ngecek pekerjaannya dan seterusnya itu bisa jadi. Nah, bayangkan aja, tato itu sekarang mungkin masih angan-angan, tapi suatu saat pasti diciptakan orang. Kan sudah banyak robot-robot yang melayani di rumah sakit, gitu kan? Zaman COVID kemarin juga banyak berlomba itu menggunakan robot-robot yang bisa supaya social distance-nya terjaga dan kontaknya tidak kontak sama orang, tapi kontak sama robot, begitu. Nah, saya kebayang yang ngajar juga suatu saat robot, gitu. Hanya tetap memang di sana akan ada sesuatu yang hilang, terutama terkait dengan karakter, terkait dengan sosialisasinya. Ya, pasti nanti kekurangan-kekurangan itu pasti berusaha orang bisa mengatasinya, begitu, ya. Oke, jadi sekali lagi saya hanya ingin mengatakan bahwa kurikulum kita memang harus berubah. Ya. Kalau kita akan tetap itu terus, tidak ada perkembangan. Nah, kurikulum Merdeka itu sangat menekankan pada perubahan pembelajaran. Ya. Belajar atau hasil belajar akan berubah kalau mungkin satu, gurunya yang berubah. Kalau gurunya berubah itu maksudnya gurunya gimana? Kalau gurunya belajar otomatis berubah. Gurunya tadinya udah tahu IT, pegang IT, berubah. Gurunya sana datang. Apa itu? Tower air ya? Oh, hebat. Ini berubah ini. Tower ya, air tadinya udah ada towernya, besok akan ada, berubah. Airnya tadinya ngalirnya kurang kencang, menjadi kencang, terpusat di sana, misalnya semua teraliri nanti. Contoh, ya. Kemudian bisa juga dari sisi sarananya. Pembelajaran sekarang itu sudah banyak memanfaatkan IT. Ya. Bu Mirna sampai lulus guru penggerak itu mungkin tidak perlu ke Jakarta, ya kan? Di rumah saja. Bapak Ibu yang PPG tidak perlu juga ke perguruan tinggi di mana diikutinya. Kan ada yang ikut ke UND, ada yang sampai ke Makassar, ya. Kan dari rumah saja. Itu kan karena teknologi. Pak Parjo yang sekarang kesini ini masih manual ini, ya kan? Misalnya bisa zoom dari rumah saja, gitu. Tapi sesuatu yang kurang tadi, kalau saya dari rumah mungkin tidak bisa ngecek sampai hadir, tidak bisa ngecek dengan pesan-pesan terkait dengan disiplin dan seterusnya. Tentu ada bedanya, ya. Tapi itu bisa mengatasi, oke, ya. Maka tuntutannya harus berubah. Kalau Pak Budi mau tetap di K1, KM1, ya tidak apa-apa, pilihan, Pak. Tapi kalau Bapak akan bertahan di situ terus, tidak ada perubahan, gitu, ya kan? Sementara dunia menuntut kita berubah. Nah,
terkait dengan kurikulum Merdeka itu yang harus disiapkan apa saja. Pertama kita terus harus paham dulu kurikulum Merdeka, ya. Yang kedua kita dimulai dari kurikulumnya yang dituangkan dalam bentuk kurikulum operasional satuan pendidikan atau KWSP. Kemudian kita atau Bapak Ibu harus paham nanti apa itu CP. Harus paham lagi bagaimana breakdown atau menguraikan atau merumuskan dari CP ke TP. Dari TP itu tujuan pendidikan. Dari TP nanti diurutkan lagi menjadi ATP. Itu harus dibekali dulu gitu sebelum kita melakukan sebenarnya. Tapi ada sekolah yang sudah melakukan itunya sambil jalan, ada. Kemudian kita juga harus paham terkait dengan perangkat pembelajarannya apa. Selama ini kita pakai RPP. Ternyata di kurikulum Merdeka itu ada modul ajar, MA, singkat MA. Nah, modul ajar itu ya kita harus dikenalkan dan harus diajarin bagaimana membuatnya. Itu pengganti RPP, ya. Disebutnya RPP Plus. RPP Plus. Kemudian selain itu apalagi? CP, TP, ATP, assessmentnya kita harus paham. Assessment selama ini kita pahami assessment di awal atau diagnostik, ya. Walaupun sekarang nggak boleh lagi disebut assessment diagnostik, assessment awal namanya. Dan itu kita sudah lakukan bagaimana mengukur atau mengakses siswa kita yang baru datang atau baru kita kenali atau baru masuk di kelas kita. Kita sudah tahu, ya. Sekolah umum baru kenal. Kemudian bagaimana mengassessment proses pembelajaran ataupun di akhir pembelajaran. Itu kan semuanya dibekali tuh rentetan itu, ya. Bahkan nanti sampai laporan pembelajarannya. Nah, sekolah ini saya ingat kemarin di tahun 2022 itu saya baru bicara kurikulum Merdeka secara umum. Maka hari ini tidak bisa langsung ke perangkat itu maksud saya, gitu. Maka saya akan kenakan dulu KWSP-nya dulu. Karena apa, ini yang dilakukan sekolah di awal tahun ajaran nanti. Maka KWSP-nya itu seperti apa, benar nanti harus dibuat. Nah, sambil berjalan, entah bulan kapan atau tahun besok, nanti ada lagi pembekalan, ataupun bukan dari saya, ada masalah dari yang lain juga. Bagaimana itu menjabarkan dari CP ke TP ke ATP, itu kan harus diajari. Bagaimana menyusun modul ajar atau RPP-nya. Nah, sebelum masuk ke sana karena itu masih perlu waktu, saya mau tekankan lagi bahwa modul ajar ini Bapak Ibu ternyata saya mendengarkan informasi dari pusat itu, modul ajar itu sebagaimana yang sudah dibuatkan contoh, ya. Kalau Bapak Ibu buka BMN itu modul ajar itu halamannya banyak sekali. Ada yang 30 halaman, 35 halaman, ada yang 40 halaman. Ini untuk bahan atau persiapan mengajar kita. Bapak Ibu kemarin atau di sini sudah membuat RPP-nya yang sudah 3 komponen atau yang masih sebelumnya 8 komponen itu, atau bahkan 13 komponen. Yang mana yang kita buat? RPP. Pak, kawan-kawan mengembangkan ini RPP yang mana? Yang 3 komponen ya. Ya, 3 komponen itu minimal Bapak Ibu, itu namanya komponen pokok. Ya. Nah, kalau misalnya itu saja, ya tidak apa-apa, boleh. Ya, boleh. Tapi kalau ditambah lagi, boleh juga. Tapi tentu Bapak Ibu tambah pekerja. Ya. Nah. Terus kemudian juga berpijak dari penjelasan dari pusat itu bahwa di kurikulum Merdeka ini namanya Merdeka. Tidak? Tadi siapa bilang Merdeka kan? Iya Merdeka memang. Merdeka itu bebas. Nah, orang pusat semakin kesini tuh menekankan bahwa di kurikulum Merdeka ini penekanannya adalah perubahan hasil belajar. Itu penekanannya di situ. Masalah administrasinya nah tadi Merdeka.
merdeka Pak. Jadi besok kalau tidak buat pun tidak apa-apa. Itu merdeka, bukan begitu. Pak Budi sudah protes. Tetap buat, tetapi mau bentuknya seperti apa, itu tidak boleh lagi disalahkan oleh pengawas atau oleh kepala sekolahnya. Boleh modelnya kayak apa, gitu ya. Bu Mirna pasti sudah dengar itu kan. Boleh. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau mengikuti yang MA, modul ajar yang dicontohkan oleh kawan-kawan kita di pusat yang masuk di dalam PMM, tahu? PMM tahu? Besok Bu Eni ya, Bu Eni ya, mungkin akan mengatakan portal, ya, platform, salah, platform Merdeka Mengajar. Di sana tuh bisa dibuka bermacam-macam sumber, bermacam-macam materi, bermacam-macam contoh gitu. Nah, contoh-contoh yang di sana itu MA itu modul ajar itu tadi saya bilang, saya ngambil modul ajar yang dari SLB itu ada yang 30 halaman, ada yang 3 halaman, ada yang 40 halaman. Saya tidak bayang kemarin 3 halaman, 3 komponen yang cukup 1 lembar saja kadang-kadang ditanya tidak ada atau belum ada. Ini 35 halaman satu mantap. Bayangkan. Nah, itu jadi tambah menyiksa. Tapi informasi dari kementerian yang saya dengar terakhir itu begini, Bapak Ibu, ya, merdeka tadi betul, jangan pula nih administrasi itu semua membebani. Ya. Administrasinya sedikit, tapi yang penting di proses pembelajarannya. Dengan proses pembelajaran yang semakin baik diharapkan hasil belajar siswanya juga lebih baik begitu. Maka modul ajar yang banyak halaman tadi mau diikuti boleh, tidak juga tidak apa-apa. Maka nanti akan muncul modul ajar yang lebih sederhana. Yang lebih sederhana juga kontennya tidak perlu lengkap nian, ya, minimal tadi 3 komponen itu. Yang lain saja. Tidak bisa dilampirkan ada di sini sehingga dalam proses pembelajaran Bapak Ibu tidak kesulitan. Gitu, ya. Sekali lagi supaya nanti Bapak Ibu tidak ganti lagi, beban lagi, administrasi lagi, ya, gitu. Sekali lagi modul ajarnya atau FPP-nya, ya, yang dikembangkan tetap 3 komponen itu tidak masalah, boleh, ya. Bentuknya seperti apa terserah. Oh ternyata 3 komponen, ada lagi yang melampirkan evaluasinya, ada lagi yang melampirkan materinya, silahkan. Kalau terlalu banyak, ya nggak usah semuanya, sebagian di kesiapan kita, di otak kita, gitu. Nah, hari ini karena waktunya juga terbatas, saya hanya akan mengenalkan KOSP-nya dulu, ya, KOSP-nya dulu. Karena kalau di kurikulum 2013 itu namanya dokumen 1, ya, di kurikulum Merdeka namanya KOSP. Sebenarnya dokumen 1 itu juga kurikulum operasional. Nah, masalah nama sudahlah, kita nggak usah perdebatkan. Yang jelas perintahnya begitu. Kalau kita mengembangkan kurikulum Merdeka, maka buatlah KOSP-nya. Nah, KOSP-nya itu apa saja ininya? Nampak nggak dari belakang? Jadi sekali lagi, KOSP itu seperti dokumen 1 yang lama, tapi ini malah lebih sederhana, Kalau terlalu banyak lagi, potong aja lagi nanti, ya, supaya tidak memberatkan. Kurikulum satuan pendidikan disusun berdasarkan kerangka dasar dan struktur yang ditetapkan secara nasional. Yang B, visi misi dan karakteristik satuan pendidikan. Ya. 2 ini yang pokok. Kemudian yang dimaksud dengan nasional, yang ditetapkan secara nasional ini itu apa saja? Pertama adalah standar nasional. Standar nasionalnya Bapak Ibu di kurikulum Merdeka sudah muncullah standar SKL, standar kelulusan, kemudian standar isi, standar proses, dan standar penilaian.
nomornya ingat ada Bapak Ibu? Nomor-nomornya. Kalau yang lama itu yang 13 gampang itu ya. 20, 21, 22, 23. Kalau yang sekarang ini agak loncat. 14, 16, berapa? 20, 21 kalau tidak salah ya. Rasanya begitu. Saya nanti bisa buka lagi. Agak loncat saja. Nah, jadi standarnya jangan pakai standar yang lama lagi, tapi pakai yang baru. Ini di tahun 2022 awal. Tahun 2022 semuanya. Karena apa? Pak Menteri khawatir sudah di 21 sudah menerapkan kurikulum merdeka di sekolah penggerak, ternyata dokumen atau undang-undangnya, peraturannya itu belum ada. Itu bisa nanti menjadi salah kebijakan. Oleh karena itu saat itu dikebut, dibuatlah 4 standar. Yang kedua yang sifatnya nasional lagi, yaitu struktur kurikulum ini ditetapkan oleh pemerintah pusat ya, menjadi acuan satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum menuju tercapainya profil pelajar Pancasila, tapi dapat ditambah dengan kekhasan satuan pendidikan sesuai visi misi dan tujuan satuan pendidikan. Jadi kalau struktur kurikulumnya itu pakai yang dari pusat, ternyata nanti ditambah lagi boleh. Contoh lah tadi SDIT itu yang nambah lagi pelajaran-pelajaran yang terkait dengan keagamaan. Tapi struktur yang pusat ini tetap harus diambil. Kemudian struktur kurikulum ini berisi kegiatan intrakurikuler dan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini khusus SMK ditambah dengan praktek kerja lapangan. Nah SMK, SLB gimana? Ada juga, karena SLB ini kan, SMLB itu kan sebenarnya banci kan? Banci, SMLB kita. Sebenarnya SLB itu banci kan? Mau keterampilan tanggung, sekolah umum enggak juga. Ya kan SMP, SMA juga sudah banyak keterampilan di sana, seperti SMK. Tapi namanya tetap sekolah menengah atas, luar biasa kan gitu. Isinya kontennya kita banyak keterampilan juga seperti SMK. Maka di sini khusus SLB ditambah dengan keterampilan pilihan dan program kebutuhan khusus serta program magang untuk SMLB kelas 11. Nah, kalau mau tanya program magang itu Pak Budi. Pak Budi berjasa di dalam pengembangan program magang mulai dari Sesudewi. Ya. Nggak tahu sekarang di sini masih jalan atau tidak. Dulu sudah jadi Pak Budi. Program magang masih. Bagus, ya. Kenapa? Memang ini diatur juga di kurikulum Merdeka bahwa di kelas 11 itu kita harus ada magang. Kalau di SMK itu berapa minimal? 6 bulan, 1 semester. Nah, SLB sama. SLB itu minimal 3 bulan. Lebih dari 3 bulan ya bagus. Ya, lebih lama magang itu sebenarnya lebih bagus. Lebih mantap. Hadiran, kita berapa bulan? Gak apa-apa, setahun juga gak apa-apa. Setahun belajar yang lainnya nanti gak pernah. Mapel lainnya nanti gak terajar ya. Kalau SMK memang lebih bagus, memang kurikulumnya itu kurikulum industri, sebagaimana jurusan dia gitu. Kalau misalnya di tatap muka, kurikulumnya itu harus bekerja sama dengan industri kuliner supaya nanti nyambung. Prinsip pengembangan KOSP ini mau perlu dibaca apa enggak? Berpusat pada peserta didik, oke ya, dari dulu juga sudah. Kontekstual, ya, mengingat kondisi sekolah itu kontekstual. Esensial, yang penting-penting yang diutamakan, esensi. Kayak ingat kurikulum darurat. Kurikulum darurat itu ada KD-KD yang kira-kira ada penting tidak diajarkan. Yang esensinya dulu ya, ingat kurikulum darurat. Nah, di prinsip pengembangan KOSP juga gitu. Yang tidak penting-penting bisa dihilangkan. Kemudian akuntabel, terukur, terukur. Akuntabel itu bisa dipertanggungjawabkan berbasis data. Jadi kalau Bapak Ibu cerita terkait dengan karakteristik sekolah, ya, itu cerita tentang data, siswanya berapa terukur, ya, datanya itu berapa, akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan.
Jangan pula nanti bicara, oh murid kita tahun ini sudah 150 padahal di sekolah cuma ada 130 misalnya. Itu tidak berbasis data. Terkait juga dengan jumlah guru, terkait juga dengan data-data yang lain. Kemudian ini yang penting lagi, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Bapak Ibu, nanti di akreditasi akan ditanya juga dalam menyusun kurikulum itu kita melibatkan siapa saja, termasuk juga membahas RKAS itu. Apakah dibahas oleh kepala sekolah sendiri atau berdua saja dengan bendahara? Bahasnya di restoran mana, gitu kan? Atau di hotel mana? Kalau berdua saja itu belum memenuhi ini. Tulis saung itu musola. Nah, yang benar melibatkan semua pihak. Siapa saja? Orang tua. Orang tua bisa diwakili oleh komite sekolah. Jangan komite sekolah diundang kalau naikkan saja, ya kan? Oh naikkan Pak, ini KWSP-nya sudah Pak, kalau naikkan. Bahasnya itu harus diundang biar tahu isinya, gitu. Termasuk juga di dalam merancang kegiatan sekolah, termasuk anggarannya itu diundang. Dinas diundang, minimal pengawasnya diundang, kan gitu. Lah, pengawas itu mewakili dari dinas. Ngundangnya di mana? Udah punya dana, Pak. Iya, pakai telepon saja. Terus pas pelaksanaannya pakai Zoom saja kan bisa. Terlibat sudah. Nah, gitu lah. Nggak enak, maka dikit aja. Ya, jadi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Siapa yang pakai alumni kita atau siapa yang terkait dengan proses ini itu namanya pemangku kepentingan. Ya. Penyusunan proses penyusunan kurikulum. Ada yang sifatnya tetap, ada yang fleksibel. Yang tetap itu tadi, ya, yang mengacu kepada standar nasional tadi tetap. Jadi kalau CP itu dari pusat tuh, kita tidak bisa otak-atik gitu ya. Itu tetap. Atau struktur kurikulumnya itu juga dari pusat. Kemudian standar nasional tadi itu juga pusat. Nah sekarang yang fleksibel apa? Mengembangkan kurikulum berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik dan struktur tadi masih bisa diotak-atik ternyata. Strukturnya, misal tadi ada pilihan, kita nambah pilihannya, boleh. Atau nambah jamnya, atau nambah muatan-muatan khusus yang spesifik dengan sekolah itu, boleh. Jadi strukturnya tidak tetap, itu namanya masih fleksibel. Gitu ya. Nah, komponen KWSP itu ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, nampak tak? 1 adalah karakteristik satuan pendidikan. Jadi nanti cerita aja tentang karakteristik satuan pendidikan itu di awal, komponen 1-nya. Atau kalau mau pakai bab ya bab 1. Kalau mau pakai A, B, C boleh juga. Sekali lagi tidak ada yang harus begini, tidak ya. Kemudian bagian keduanya nanti silakan bicara visi, misi, dan tujuan. Ini sama kan di dokumen 1 kan dulu ada juga. Tinggal terserah mau dipakai lagi atau dirubah. Nah, yang 2 komponen ini ditinjau setiap minimal itu 4-5 tahun. Ditinjau. Ya. Bukan tiap tahun, nah yang tiap tahun yang bawah ini. Yang komponen 3 itu pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian pembelajarannya kayak apa itu dokumen 1 kita juga sudah bicara itu. Kemudian terkait dengan rencana pembelajarannya, termasuk RPP, modul ajar tadi ya, TP itu program ya, rencana pembelajarannya. Kemudian yang kelima itu pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Jadi ada pendampingan, misalnya seperti ini bagian daripada pendampingan sebenarnya dari pengawas di dalam pengembangan KWSP. Ini sifatnya baru sosialisasi. Nah yang tiga komponen ini dievaluasi jangka pendek, yaitu bisa setiap tahun. Misalnya
terkait dengan pengorganisasian belajar ini. Oh, tadinya ruang kelasnya di sini, di situ, dan seterusnya, pembagian ruangnya itu bisa berubah setiap tahun. RPP-nya, modul ajarnya juga bisa berubah, bisa ditinjau setiap tahun. Oh, ternyata RPP ini tidak efektif, maka bisa dirubah. Demikian juga di pengembangan, evaluasi, dan pendampingan. Nah, ini kalau yang sudah punya sifatnya peninjauan kembali atau revisi, ya, kalau ininya sama, hanya ini bisa direvisi kalau sudah punya maksudnya. Kalau yang belum punya kayak yang atas tadi itu sifatnya membuat, merumuskan, ya. Tapi kalau ini meninjau ulang, ya. Kemudian komponen 1 tadi karakteristik. Kira-kira membahas apa? Dari analisis konteks diperoleh gambaran mengenai karakteristik satuan pendidikan yang mencakup kondisi real satuan pendidikan termasuk peserta didik, tenaga kependidikan, serta kondisi sosial budaya. Untuk SMK, karakteristik mencakup program keahliannya untuk SMK. Nah, kalau kita di karakteristik ini silakan nanti diceritakan kondisi real sekolah ini. Ya, real kondisi realnya apa, data siswanya, data guru, data tenaga kependidikan, dan seterusnya. Ya. Kemudian data sarana prasarana silakan. Itu kondisi realnya. Kemudian ini kondisi sosial budayanya kayak apa? Kondisi sosial budaya, tipe masyarakatnya di sekitar sini, lingkungan sini itu lingkungan perkebunan atau lingkungan perairan atau lingkungan payau dan seterusnya, itu kan bagian daripada lingkungan sosial budaya. Itu bisa diceritakan di situ. Dan itu sebenarnya sebagian sudah diceritakan di dokumen 1 dulu. Di sana ada latar belakang. Nah, itu kan cerita. Itu bisa dipakai lagi tinggal nanti disempurnakan atau diubah-ubah sesuai dengan kondisi. Ini sebuah pilihan saja Bapak Ibu, misalnya pilihan 1, ya. Analisis kekuatan dan perbaikan dari satuan pendidikan dalam ranah perencanaan dan pengelolaan pembelajaran. Ya. Misalnya menganalisis itu terkait dengan perencanaan dan pengelolaan pembelajaran saja. Itu bisa pilihan pertama, ini paling sederhana. Ya. Kemudian kalau mau lengkap seperti pilihan 4 ini, analisis kekuatan dan perbaikan di dalam satuan pendidikan. Saya ingat dulu di latar belakang ceritakan apa kelebihannya, apa kelemahannya, gitu dah. Ya. Karena di latar belakang itu bicara tentang kondisi nyata, kemudian idealnya kayak apa, kemudian kesenjangannya apa. Kemudian selanjutnya nanti bagaimana mengatasinya. Ada juga yang menceritakan sampai kayak analisis SWOT, kekuatannya apa, kekurangannya apa, tantangannya apa, peluangnya apa. Nah, kalau kita ceritanya lebih lengkap begitu, maka sudah nanti masuk di pilihan keempat ini. Ya. Itu aja. Komponen 2, visi misi. Visi menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang satuan pendidikan dan nilai-nilai yang dituju berdasarkan hasil analisis karakteristik satuan pendidikan. Mungkin visi yang akan dicetak, karena alumni yang akan dicetak sekolah ini masuk di dalam visi itu bisa berbeda antara sekolah ini dengan sekolah di Sungai Penuh. Karena apa? Kultur masyarakatnya, lingkungan sosial budayanya itu berbeda. Jadi, kemudian nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajaran Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan. Jadi sekarang itu yang akan dicapai itu ada 2, ya, yaitu capaian pembelajaran. Bapak Ibu, gampangnya begini, capaian CP, capaian pembelajaran itu sama, bukan sama ya, mirip seperti KD yang lama itu. Bedanya KD itu tertuang rinci, sistematis. Misalnya
KD kelas 5 semester 1 itu ada 3.1, 3.2, 3.3 dan seterusnya itu 4.1, 4.2 itu rincian. Nah kalau CP sekarang itu tuh diramu dalam bentuk alinea, paragraf, dalam satu paragraf ya. Jadi tidak dipisah-pisah lagi antara kompetensi K3 dan K4 nih ya. K3 itu kan pengetahuan, K1, K2 sikap kan. Nah itu di CP tidak dipisah lagi jadi satu, itu bedanya ya. Kemudian misi, saya tadi mau ngomong, sekarang visi kita itu endingnya itu bisa menuntaskan CP dan P5-nya ya. Pengembangan profil Pancasilanya 2 itu. Kemudian misi menjawab bagaimana satuan pendidikan mencapai visi, dan dulu juga begini penjelasannya. Kemudian nilai-nilai penting yang diprioritaskan selama menjalankan misi. Dari dulu sudah tahu Bapak Ibu bahwa misi itu sesuatu yang harus dijalani. Bagaimana bisa mencapai visi kan gitu. Contoh visi kita atau visi sekolah ini memiliki visi siswa, katakanlah terkait keterampilan lah ya, terampil memasak misalnya. Visinya alumni kita menjadi ahli masak. Maka itu harus dijabarkan supaya menjadi ahli masak itu apa yang harus dilakukan oleh sekolah, kayak gitu. Itu tuangkan dalam misi. Misalnya apa? Menyediakan guru sesuai dengan backgroundnya, itu bagian dari misinya kan, menyediakan. Kemudian apa lagi? Menyiapkan sarana prasarana ya yang mendukung siswa ini nanti terampil dalam masak. Kemudian menyediakan, kalau sarana prasarana sudah termasuk ini ya, bahan, alat dan seterusnya gitu kan. Kemudian menyediakan proses pembelajaran yang mendukung bahwa siswa kita mau menjadi ahli masak misalnya. Itu kan misi yang harus dilakukan oleh sekolah. Jangan visi kita siswa kita menjadi chef, ahli masak. Ternyata misinya yang dilakukan adalah bangun gedung terus misalnya kan. Itu kan ada nyambung. Atau menerima guru yang tidak sesuai dengan itu juga ada nyambung. Yang diterima misalnya guru bahasa Inggris saja, yang ajar masak siapa? Masih penting kalau guru bahasa Inggris pintar masak. Itu misi itu gitu. Cara yang ditempuh untuk mencapai visi itu. Nah kalau tujuan akhir dari kurikulum satu pendidikan yang berdampak kepada peserta didik, yang berdampak pada peserta didik. Kemudian tujuan menggambarkan tahapan-tahapan, milestone penting dan selaras dengan misi. Milestone itu, mile itu apa? Mile itu kilometer, stone itu batu. Kalau Bapak Ibu berjalan dari Bungo ke Jambi, akan ketemukan batu-batu kilometer itu. Nah itu milestone. Jadi kalau tujuan itu sebenarnya sebagai milestone-nya. Saya mau ke Jambi, maka ada kilometer sekian. Maka sekolah juga begitu. Tujuannya tadi mencetak chef atau ahli masak misalnya ya. Maka ada di tujuan dituangkan milestone-nya itu. Kalau ahli masak yang beneran itu bisa ini. Maka tahapannya di kelas 1 bisa masak ini, kelas 2 bisa masak ini, kelas 3 lengkap lah. 10 jenis masak ini sudah dikuasai semuanya. Milestone-nya, maka tiap tahapan tadi itu sebagai tujuannya. Tuntas sampai akhir apa ya? Akhir satuan, misalnya SMA itu lengkap, sudah terkuasai semua. Itu yang dimaksudkan milestone tadi. Strategi satuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan ini, strateginya tuangkan di dalam tujuan. Kompetensi atau karakter yang menjadi kekhasan lulusan suatu satuan pendidikan dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Jadi setiap yang akan dicapai itu Bapak Ibu, 2 CP dengan P5 itu.
Sekarang CP dan P5 itu akan tercapai dengan wahana, dengan alat, dengan sarana apa? Materi pembelajaran yang tertuang di dalam mapel. Itu alat. Ya. Yang dicapai adalah capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan tadi, yang per fase berbeda. Kemudian jangan lupa ini profil pelajar Pancasila. Besok mungkin profil P5 ini Bu Neni ya. Pilihan visi misi tujuan satuan pendidikan. Bapak Ibu, ini sebuah pilihan. Kalau kita mengembangkan di pilihan 1 itu menggunakan visi misi dan tujuan satuan pendidikan yang sudah ada. Sudah ada. Berarti kita masuk di pilihan 1. Tapi kalau kita mau pilihan yang lebih hebat, 4, itu mempertimbangkan sudut pandang masukan dari berbagai pemangku kepentingan satu pendidikan dalam meninjau ulang. Jadi ditinjau ulang bahkan disusun ulang secara menyeluruh dan merumuskan kembali visi, misi dan tujuan berdasarkan analisis karakteristik satuan pendidikan. Jadi kalau kita mau tetap menggunakan visi misi yang lama masih bagus itu oke ya, dah itu di pilihan 1 yang paling sederhana. Boleh tidak? Boleh. Tapi kalau mau mantap pada perubahan ini, dianalisis lagi, dirumuskan lagi bersama-sama dengan pemangku kepentingan. Gitu ya. Kemudian ini komponen ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran itu apa? Cara satuan pendidikan mengatur muatan kurikulumnya, kemudian beban belajarnya, serta cara mengelola pembelajaran untuk mendukung pencapaian CP dan P5 mengacu pada SKL. Oleh karena itu nanti diaturlah di sana bicara tentang intrakurikuler, kemudian kokurikuler dan ekstrakurikuler. Bapak Ibu, tahun lalu sudah saya tayangkan di struktur itu kita itulah dibagi jelas intra, profil, ya. Kalau ekstra itu tambahan ya di luar. Jadi yang pokok itu ada intra, ada kokurikuler. Kokurikuler zaman dulu kota 13 dan sebelumnya ada tidak? Ada tidak? Coba Pak Andi yang bagian kurikulum. Kokurikuler kita sebelum atau sekarang ada sebelumnya. Dalam bentuk apa? Untuk praktek. Praktek. Oh, praktek di ruang otomotif atau praktek di ruang komputer atau di busana kata buku. Lebih kami juga. KD 4 nya kan keterampilan tuh. Oh, praktek. Itu kokurikuler. Oh, gitu ya. Yang lain? Kita jurusan. Ini wakil kurikulumnya. Sekarang kata jurusan. Yuk, A, B, C, D, E. Autis Pak Iwan. Kita jurusannya lagi keluar atau kabur, tidak tahu. Yuk, Bu, kokurikuler selamanya ada enggak? Ada Pak. Ada. Bisa nambah. Oke, Bu Mirna ada apa-apa, walaupun dari Tebo. Kalau sekarang memang kurikulernya kan P3 ke P5 ya Pak. P3. P5 ya. Jadi penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau Ya. juga ada contohnya ini ya. Contohnya kita pergi ke museum. Museum. Nah, atau kita pergi ke bandara, mengenal transportasi, itu termasuk kurikuler itu untuk menunjang pembelajaran interaktif. Iya, bagus. Kurikulernya dilaksanakan di luar kelas ya? Ya, betul. Di tempat luar gitu ya. Kalau yang dilakukan di rumah ada? Ada. Contohnya apa? Apa? Tugas-tugas tambahan, ya. Itu jadi yang sifatnya mendukung tercapainya, ya, intrakurikuler dulu itu masuk di kurikuler. Nah sekarang kok waktu kurikulum merdeka ini dipisah nih ya, karena dulu itu kadang ada sekolah yang mewujudkan, ada yang tidak, banyak yang tidak. Belajar di kelas itu kan, tidak pernah kurikulernya dijalankan.
Maka sekarang ini ditegaskan ada intra, ada ko-nya, ambillah 20-30%. Ya. Ada yang mengatakan di SD-nya ambil 20%, SMP 25%, SMA 30%, ada yang begitu. Ya. Tapi ambil rentang tengah-tengah boleh juga. Nah, sekarang dipisah betul, maka jamnya terpisah. Setiap mapel ada ko-nya. Misalnya matematik tadinya 4 jam, maka ko-nya diambil 25%-nya itu kurang lebih 1 jam, 1 siku. Maka intranya tinggal 3 gitu. Dan itu harus dilakukan gitu ya. Maka nanti Pak Andi di komponen 3 ini bicara terkait dengan intranya, terkait dengan ko-nya itu otomatis yang proyek ya. Kemudian yang ketiga, tolong jangan lupa bicara juga ekstranya. Jadi kemarin ada materi dari pusat itu minta maaf juga selama ini dari bahas ekstranya ini. Padahal bukan berarti melupakan, ekstra tetap ada ya. Tapi jarang terbahas di kurikulum Merdeka. Oleh karena itu tetap ditekankan, maka nanti pada saat bahas di pengorganisasian ini bahaslah 3-3-nya ini. Gitu ya. Tahapan pengorganisasian. Tentukan struktur kurikulum ya, intrakurikuler, proyek ya. Praktek kerja lapangan SMK, tapi kita kan ada praktek juga, kita ada PKL juga. Maka nanti juga bagusnya ada dibahas di situ, misalnya praktek kerja lapangan kita itu dimulai di kelas berapa, ya kan? SMA itu kelas ya kan? Terus berapa lama, kemudian kemana saja itu bisa ditulis di situ. Termasuk juga ekstrakurikuler itu apa saja. Ada juga yang dibagi jenisnya, penanggung jawabnya itu bagus, atau harinya kapan, itu bagian dari perencanaan ya. Kemudian tentukan pengelompokan mata pelajarannya ya. Kita ini mungkin kalau terkait dengan mata pelajaran itulah di struktur itulah ya kan? Tidak ada lagi misalnya IPA di kita itu di dalamnya ada fisika, kimia, biologi kan enggak. IPA ya IPA saja kan gitu. Kemudian penetapan muatan jam pembelajaran untuk 1 tahun ajaran. Muatan jam pembelajaran itu pembagian waktunya itu di situ juga sudah ada. Kemudian susun program tahunan dan kalender akademiknya. Program tahunannya apa? Perhitungan itu aja. Dari kalender dihitung minggu efektif, tidak efektif, ya, hari belajar efektif, tidak efektif itu kan. Kemudian pemetaan muatan pembelajaran dalam 1 semester, menyusun jadwal pembelajaran untuk masing-masing tingkat dan refleksi dan evaluasi terkait dengan jadwal. Ada penjelasannya Bapak Ibu masing-masing ini. Untuk yang struktur kurikulum tadi, mata pelajaran wajib dan pilihannya akan dibuka atau ditawarkan ke murid-murid. Kira ada nggak wajib dan pilihan? Paling-paling kalau pilihan itu keterampilan. Ya, keterampilan SMP dan SMA. Berapa jumlah tema proyek penguatan pelajaran Pancasila yang akan dijalankan? Jumlah minimum atau lebih? Minimum kalau SD itu minimal 2 kali proyek itu. Minimal, kalau 3 kali boleh, maka disebutlah di situ di KWSP. Itu kan bagian daripada rambu-rambu. Kemudian di SMP minimal, SMP dan SMA itu sama, minimal 3 kali. Mau 4 kali boleh untuk pelaksanaan proyeknya. Tapi tema-temanya kan bisa berbeda. Tema proyek itu bisa berbeda-beda. Ya. Proyek pertama ya nanti mengambil tema apa? Kan di sana ada dimensi, ada apa lagi Bu? Ya, kan di proyek itu kan berangkatnya ya itu kan dari dimensi kan. Dimensi yang 6 itu, dimensi 6 itu sudah tahu Bapak Ibu kan? 6 dimensi profil pelajar Pancasila sudah tahu kan? Belum? Nah, saya kasih tahu. Makan roti manis.
itu jembatan keledai untuk memudahkan mengingat aja. Ma pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ma. Kannya, kan itu dari global. Apa? Berkebinekaan global kan. Itu untuk memudahkan mengingat aja. Ro dari kata royong, gotong royong. Roti, T-nya dari kata tif, kreatif, berpikir kreatif. Kemudian manis, ma ini apa? Mandiri. Nisnya berpikir kritis. Gampang lah, makan roti manis. Kalau mau pakai, tidak pakai juga tidak masalah. Saya itu supaya mudah ingat, ya. Lanjut. Pengelompokan mata pelajaran. PAUD SD berapa tematik yang akan dijalankan dalam 1 tahun ajaran? Mata pelajaran apa saja yang akan diintegrasikan ke masing-masing tema? Ya. Kalau kita mau pakai tematik, nah di dalam kurikulum Merdeka ini boleh pendekatannya boleh tematik, boleh mapel, bahkan boleh integrasi. Ada lagi apa satu lagi itu? Jadi nanti Bapak Ibu itu disepakati Pak, bukan keinginan Bapak loh. Dirapatkan sekolah, Bapak Ibu kalau kita mau mencoba mulai kurikulum Merdeka di tahun ajaran besok, kita mau melakukan pendekatan apa? Mau tetap tematik, apa kita mapel atau mapel dan tematik? Pokoknya merdeka. Ya. Bapak Ibu ikut di sini juga merdeka. Sambil tidur boleh, sambil ngantuk boleh, sambil sepanang boleh. Merdeka. Kemudian SMP apakah akan mengusung tema atau topik tertentu? Apabila iya, mata pelajaran apa saja yang akan dipikirkan ke dalam tema atau topik tertentu? Ini untuk sekolah umum ya. SMA itu sekelompok, kelompok atau rumpun mapel apa saja yang akan ditawarkan ke murid. Rumpun itu kayak IPA itu kan, di situ kan ada apa? Biologi, kimia, fisika. Nah kalau misalnya bahasa, di sana ada rumpun, ada bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa asing ya. Bahasa asing itu rumpunnya ada bahasa Arab, bahasa Jerman atau bahasa Inggris atau bahasa Jepang gitu. Itu rumpun bahasa. Atau mata pelajaran yang berdiri sendiri. Nah mulok ya di kurikulum Merdeka itu berdiri sendiri Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu masih K13 itu terintegrasi. Nah sekarang kalau mau pakai Merdeka berarti berdiri sendiri Bapak. Pemetaan muatan jam ya, pembelajaran untuk 1 tahun ajaran. Untuk SMP apakah akan menggunakan sistem ini? Sistem tematik atau apa? Berapa total JP per mata pelajaran intra kurikuler? Di pembagian struktur itu sudah ada, sudah jelas. Dan berapa total yang dialokasikan untuk proyek? Sudah ada juga. Hitung alokasi, tapi kan bisa berbeda satu dengan yang lain tadi ya. JP untuk proyek itu bisa 20%, 25% atau 20-30%. Artinya itu bisa berbeda, sebuah pilihan. Tentukan pelaksanaan proyek apakah akan disebar setiap minggu atau dipadatkan dalam satu periode waktu tertentu. Nah, ini. Jadi jadwal proyek kita, ya proyek, saya nggak ngerti nih Bapak Ibu, sudah terbayang belum ya? Belum ya? Itu ngomong teracas belum sudah terbayang. Jadi dalam pembelajaran nanti itu, kalau belum Merdeka itu kan ada intra, ada proyek. Dalam 1 minggu itu, ya, itu ada intra itu yang mapel-mapel yang disampaikan secara mandiri. Kalau mapel ya, kalau tematik ya tetap digabung. Tetapi nanti akan ada yang berupa proyek
Proyek itu apa ya? Proyek itu sebenarnya itu dasarnya. Ya. Proyek itu bisa gabungan dari beberapa mapel, karena jamnya tadi kan hanya misalnya 1 jam, digabungkan dari 3 mapel 3 jam, dibuat sebuah kegiatan. Nah, kegiatan yang diangkat di proyek itu mengacu kepada dimensi apa, kemudian temanya tema apa. Ya. Nah, tema itu di sana sudah ada pilihan, ada 7 tema, itu given juga dikasih dari pusat. Maka nanti kita ambil, kita pilih. Nah, di dalamnya itu nanti tergantung pada dimensi apa yang akan kita kembangkan, ya. Pada iman takwanya, atau pada gotong royongnya, atau pada berpikir kritisnya, itu nanti kita pilih. Nah, tadi yang mau saya bilang disampaikan dalam seminggu itu, apa mau dalam hari tertentu, misalnya dalam hari Senin sampai Sabtu, ya, itu di hari Senin sama hari Rabu misalnya di akhir 2 jam, jadi 4 GP 1 minggu misalnya, ya. Atau dikumpulkan di hari 1 hari saja, hari Sabtu saja khusus proyek, ya, itu namanya dikumpulkan blok. Atau minggu itu penuh intranya, proyeknya akan dikumpulkan di minggu terakhir dalam 1 bulan, bisa. Jadi minggu terakhir itu khusus proyek saja, bisa. Oh, lebih ini lagi, dalam 1 semester itu dikumpulkan dalam 1 bulan, ada 1 bulan khusus untuk proyek saja. Jadi ini di jadwal nanti sangat bervariasi tergantung pilihan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih bingung. Nah, ini Bapak Ibu, ini penentuan lokasi waktu intra dan proyek. Contoh saja, mapel agama itu sifatnya wajib, ya. Maka total jam per tahun kalau di struktur itu misalnya berapa itu? Ekuivalen atau kurang lebih 2 GP. Nah, harus buka struktur lagi, ya. Kemudian di P5-nya 25%-nya berapa? Kurang lebih misalnya 1 tahun 1 mapel yang setara dengan 3 GP itu berapa? 3 GP per minggu itu setahunnya berapa GP? Ada yang buka struktur itu? Ada enggak? Katakanlah ada 72, tapi 72 itu yang 2 GP. Katakanlah ada 200. Nah, 200 GP, kalau diambil 25%-nya berapa? Berapa GP? Misalnya 40 GP, ya kan? 40 GP itu kalau disetarakan per minggunya mungkin 1 minggu 1 GP, ya. Karena disetarakan kan enggak bisa sama persis. Itu pembagiannya yang sebenarnya di struktur ini sudah ada. Lalu yang keempat, susun program tahunan dan kalender akademik. Ini juga sudah biasa kita lakukan, ya, perhitungan minggu efektif tidak efektifnya, maka tidak perlu dibahas lebih jauh. Ini kalender sekolah ini juga di dokumen 1 Bapak Ibu sudah biasa disusun juga. Nah, nanti di sini juga harus ada. Misalnya di sana ada deretan tanggal, kemudian tanggal sekian ini ngapain, tanggal ini misalnya orientasi siswa, kemudian tanggal ini awal kegiatan pembelajaran, misalnya kan, itu Bapak Ibu sudah tahu. Kalender. Yang kelima, pematangan muatan pembelajaran dalam semester. Susunan jam muatan pembelajaran dalam tabel per minggu atau dapat menggunakan tabel yang disediakan tersendiri. Artinya boleh sesuai kebutuhan masing-masing. Ini ada contoh saja, misalnya pendidikan agama total GP-nya 108. Ini masuk di semester 1, semester 2 semuanya diajarkan. Kemudian jumlah murid sebenarnya tidak begitu ini, tapi ini form orang, ya, kita mau pakai boleh, kita pakai modelnya berbeda juga boleh. Jumlah ruang kelas sebenarnya kalau di sekolah umum SMA itu kan terkait dengan perhitungan jumlah guru yang dibutuhkan. Kemudian
kebutuhan guru, ya kebutuhannya sekian, 2 tersedia 2 berarti kekurangannya 0. Ini analisis saja. Kalau kita mungkin tidak pula sejauh ini ya, kita banyak guru kelas. Ya. Nah, itu pemetaan alat kurikulum. Kemudian yang ke-6 jadwal. Buat tabel penjadwalan per hari dalam 1 minggu untuk setiap tingkat sesuai dengan jumlah paralel dengan menggunakan sistem penjadwalan. Nah, jadwal kita biasanya diserahkan kepada guru kelas ya kan? Ada jadwal umum dari sekolah yang dibuat sekolah? Biasanya enggak kalau SLB ya. Malah sekolah itu mengumpulkan jadwal dari semua guru. Biasanya begitu. Nah, kemudian masukkan aktivitas rutin atau tambahan dari satuan pendidikan yang harus dilakukan sehari kalau memang ada aktivitas rutin. Contohnya apa? Oh, sekolah merancang ada sholat duha, aktivitas rutin. Atau ada sholat zuhur berjamaah luhur misalnya kan. Itu bagian daripada aktivitas rutin tadi. Kalau memang ada. Masukkan jadwal mapel dengan memprioritaskan hal berikut. Mapel dengan guru yang memiliki jadwal terbatas. Kalau ada guru mapel yang jamnya terbatas, maka itu dipikirkan dan dipikirkan bagaimana bisa ditambah pada kelas mana atau pada mapel apa. Tapi kalau kita mungkin tidak begitu ini ya, serius ya. Kemudian mapel dengan guru mengajar lintas tingkat. Kalau SMA itu ya ada tingkat kelas 10, 11, 12. Kalau kita ya kalau guru kelas tidak lintas tingkat. Oh, tapi ada juga ya satu kelas pegang misalnya ukur pegang kelas 2 dan 3 SMP atau kelas 10 dan 11 kelas SMA 2 itu lintas tingkat. Kita malah sering terjadi karena terpaksa tidak ada guru gabung lintas tingkat. Hal yang diperhatikan dalam menyusun jadwal untuk anak-anak kelas rendah itu diasumsikan rentang konsentrasinya tidak panjang, makanya kelas rendah itu pulangnya lebih cepat, gitu kan? Itu yang diperhatikan dan selama ini kita sudah jalankan. Untuk kelas SD termasuk juga kelas rendah itu butuh kedekatan hubungan dengan orang dewasa sehingga kelas-kelas itu SD khususnya itu menggunakan guru kelas supaya tidak ganti-ganti guru. Kalau ganti-ganti guru tambah susah nanti menyesuaikan dengan banyak guru lagi. Makanya banyak lagi guru ke kelas. Ternyata di SLB sampai SMA pun pakai guru kelas. Boleh enggak? Ya boleh saja. Mungkin mengingat anak-anak kita ini termasuk anak yang khusus yang kalau ganti-ganti guru dia susah menyesuaikan. Ya, oke. Nah, yang kelas-kelas tinggi di sini dikatakan udah lebih senang bereksplorasi sesuai bakat minat dan kemauannya. Oleh karena itu adanya pilihan-pilihan sesuai bisa memilih. Contohnya kalau di kita ada keterampilan pilihan, itu bisa memilih. Contoh penjadwalan proyek. Nah, proyek ini 1 minggu ini penuh. 1 minggu ini penuh proyek. Karena apa? Proyeknya dikumpulkan dalam 1 bulan itu 1 minggu aja khusus proyek gitu. Nah, di sini ada sholat berjamaah ini maksudnya tadi yang kegiatan khusus termasuk ini tadarus atau kalau kita apa? Yasinan. Nah, tapi kalau ini tiap hari nih. Kalau kita paling Jumat saja. Contoh pilihan tema proyek profil, ya, profil pelajar Pancasila. Di sini kelas 7 ini contoh aja. Temanya apa? Bangunlah jiwa raganya. Kegiatannya apa? Membuat rangkaian gerak berirama. Kemudian yang nomor 2 selang budaya daerah. Maaf ini saya baca ke kanan aja seperti itu. Jadi bangun jiwa raganya itu kolaborasi mata pelajaran yang terikat di dalam profil itu ada link 4, misalnya PJUK masuk seni budaya, bahasa Indonesia, informatika. Kalau masing-masing 1 jam berarti ada 4 jam untuk pelaksanaan proyek ini.
Nilainya, nilai profil pelajar Pancasila apa? Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Itu satu dimensi. Kemudian mandiri, kreatif, dan otonom. Artinya Bapak Ibu, nilai-nilai ini tidak harus semuanya yang 6-6-nya itu tidak. Boleh diambil 2, 3, atau 4. Makin banyak tentu juga makin susah nanti menilainya. Nah, waktu pelaksanaan itu waktu ini per tahun ya, 382 ini per tahun. Sebagaimana di struktur itu kan kalau dihitung di bawah itu kan 1 tahun ya, 382. Maka nanti ini akan dibagi sebanyak temanya. Temanya ada berapa? 3, dibagi 3 masing-masing ke bagian berapa situ. Ini pendekatan mata pelajaran tadi, Bapak Ibu bisa mata pelajaran, tematik, integrasi, blok, kan tadi blok. Mungkin saya lebih menyarankan kelas LB itu ambil saja tematik atau yang mapel. Kalau mapel tadi saya ada memandang ada sebuah celah keuntungan tadi yang terkait dengan guru tadi, ya, supaya dia nanti bisa mendaftar di P3K. Itu bukan saya menyuruh mapel, tapi kita bisa mengambil keuntungan dari situ. Kasihan kawan-kawan kita yang nggak bisa daftar. Karena nanti kalau di Dapodiknya itu masih guru kelas terus, nggak bisa daftar. Oke, ya. Baru masuk komponen 4 ini. Komponen 4 ini perencanaan pembelajaran. Meliputi ruang lingkup satuan pendidikan dan ruang lingkup kelas. Jadi perencanaan itu ada perencanaan di tingkat satuannya, ada perencanaan di tingkat kelas. Yang tingkat satuannya itu termasuk CP dan ATP-nya. CP dan ATP-nya. Apakah itu yang intra maupun yang P. Kemudian rancangan untuk yang di kelas itu ada modul ajar, ada RTB. Mungkin ada rancangan kegiatan lainnya, misalnya rancangan penilaiannya atau asesmennya. Nah, di dalam KWSP itu tidak harus dilampirkan semua, cukup melampirkan beberapa contoh perangkat ajar atau bentuk rencana kegiatan yang mewakili inti dari rangkaian pembelajaran pada bagian lampiran. Ada lampirannya itu, silakan dilampirkan contoh daripada apa? ATP-nya atau contoh dari RPP-nya atau modulnya kalau memang kita mau pakai modul aja. Tidak pakai modul aja boleh pakai RPP saja. Nah, di perencanaan pembelajaran itu ada tahapannya Bapak Ibu. Pertama, memahami capaian pembelajaran CP. Pahami dulu CP-nya itu, KD-KD-nya kalau yang lama, KD-KD-nya pahami dulu. Atau boleh istilahnya yang lama itu bukan pemetaan, identifikasi KD. Kalau sekarang memahami CP, kemudian merumuskan TP. Dari CP itu kita merumuskan tujuan pembelajaran yang dijabarkan dari CP itu apa saja. Nah, karena tujuan itu masih berserak, ya masih berserak urut-urut, maka diurutkan, maka masuk ke ATP. Nah, ATP itu tujuan-tujuannya sudah berurut, yang duluan mana, yang belakangan mana, yang rendah mana, yang tinggi mana, yang sederhana mana, yang kompleks mana, itu diurutkan sesuai dengan urutan waktunya. Maka kalau sudah disusun itu namanya ATP gitu. Kemudian baru kalau sudah ada ATP-nya baru perancang pembelajaran. Ini penjelasannya terlalu banyak Bapak Ibu. Mungkin ini samping ini saya baca ini. Saya baca ini dokumen rujukan panduan pembelajaran dan jadi kita itu ada panduan pembelajaran dan asesmen Bapak Ibu, mungkin bisa di-download dan bisa dibaca. Nah, di sana ada rujukan. Nah, catatannya pendidik dapat mengembangkan sepenuhnya TP, ATP, RPP ataupun MA ini yang IKN 3 mengembangkan sendiri. Kemudian yang kedua, mengembangkan TP, ATP berdasarkan contoh-contoh yang disediakan pemerintah, itu masuk IKN 2. Yang berikutnya menggunakan contoh, oh ya ini IKN 2 juga.
Yang dengan contoh ini ikan dua. Kalau ini sudah agak mending, sudah dimodifikasi. Kalau kita Bapak Ibu memang harus dimodifikasi. Kita pakai apa adanya dari sana itu kayaknya susah. Karena apa, anak kita jauh lebih bervariasi. Ini tahapan tadi terkait dengan TP ATP. Jadi kalau kita sudah mengambil CP dari fase A, ya misalnya dari fase A, maka selanjutnya kita melakukan penjabaran ke tujuan pembelajaran. Jadi bisa nanti ada TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 dan seterusnya. Beberapa TP selanjutnya nanti sampai CP-nya itu tercapai semua di fase akhir ya, fase akhir itu tercapai, maka kalau TP-TP itu sudah diurutkan berdasarkan ya apa tadi, yang dari sederhana ke yang sulit, dari yang mudah ke yang sulit, atau dari yang apa, dari mana yang duluan dan mana yang belakangan. Nah ini ada sudah urutan TP yang ini disebut alur tujuan pembelajaran. Gitu. Ini pilihan dalam merancang pembelajaran itu ya pilihan ada 1, 2, 3, 4. Kalau mau yang sederhana di pilihan 1, kategori pilihan 1 ini kita lebih sederhana. Kalau mau lebih bagus, lebih kompleks di pilihan 4-nya. Sekarang komponen terakhir, komponen 5 itu evaluasi, pendampingan dan pengembangan KSP. Jadi di dalam pengembangan KSP itu perlu ada evaluasi Bapak Ibu. Ini digambarkan bahwa Bapak Ibu memiliki perencanaan, ya, kemudian ada pelaksanaannya, kemudian ada evaluasinya. Ini dilakukan setiap tahun. Dievaluasi, kemudian di sini ada refleksi atau umpan baliknya. Maka keseluruhan ini harus harus diikat ya dengan proses pendampingan dan pengembangan profesionalnya. Jadi pengembangan profesional itu misalnya gini, Bapak Ibu melakukan KKG, itu bagian daripada pengembangan profesional. Oh, ternyata setelah dievaluasi, guru-guru pasti banyak mengalami kesulitan di dalam menjabarkan TP. Maka ada KKG mengulang, merumuskan atau membuat menjabarkan TP. Itu perlu ada pendampingan. Ya. Jadi kayak Bu Mirna itu nanti kalau statusnya sudah narasumber praktik baik itu bisa diundang. Gitu. Terus di sini mungkin di sini dari sekolah umum juga ada bisa gitu. Gitu. Itu bagian daripada pendampingan. Pendampingannya mengundang pengawasnya boleh juga. Intinya gitu Bapak Ibu, kalau ini saya baca terlalu banyak, capek ya. Jadi siapa yang terlibat di dalam pendampingan itu kepala satuan pendidikan, kemudian wakil persatuan pendidikan bidang kurikulum, kepala program keahlian kalau di SMK, kemudian pendidik boleh, tenaga pendidikan, peserta didik boleh juga, orang tua, pengawas atau penilik satuan pendidikan, mitra ini Bapak Ibu ada komunitas belajar. Jadi Pak Eko nanti harus mengembangkan komunitas belajar. Komunitas belajar itu sederhananya kalau dulu kan ada KKB, MGMP, MKKS itu bagian daripada komunitas. Gitu loh, istilahnya sekarang berubah komunitas. KKB-nya masih ada tidak? KKB-nya karena kita satu kabupaten dan satu sekolah, ya sudah di sekolah saja. Kalau gabung dengan sekolah lain ribet, jauh, perlu biaya, nah gitu kan. Jadi KKG-nya cukup di sekolah ini saja, tidak masalah. Oh gabung dengan Tempo, silakan saja. Oh sekali-sekali gabung ke sana atau Tempo yang di sini. Nah sekarang ini contohnya, ini gabung ini contoh, ya boleh. Nah, yang dimasuk mitra tadi salah satunya komunitas ya. Kemudian juga dunia kerja, dunia industri. Kalau apalagi kita kan ada magang kan, juga dilibatkan, itu bagian daripada mitra. Kemudian makan.
Sampai di sini Bapak Ibu tanya enggak? Ada yang tanya enggak? Ada? Tanya ada? Kalau enggak ada, cukup. Atau Pak Andi, silakan aja. Kalau sekolah tanya boleh juga, kalau saya bisa jawab. Ya Pak, Ya. saya menanyakan tadi terkait dengan CP. Kalau tadi kan katanya antara CP dan kelima itu harus dikaitkan dalam merumuskan visi misi, tujuan dan termasuk ke yang lainnya. Yang saya tanyakan CP-nya ini sudah ada ya Pak? Sudah ada memang dari pusat atau panduannya seperti itu. Seperti apa CP-nya itu gitu Pak? Soalnya kami ini masih gampang dengan yang namanya implementasi CP Merdeka dan yang memang pemahaman kami ini masih awam seperti itu. CP ya. Ya, Ibu coba. Bu Yulia, nanya CP ya. Pak Parto ngomong dari tadi CP. Apa itu CP? CP singkat dari capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu dulunya itu KD-KD itu. Gitu, itu. Dan itu memang udah disusul dari pusat. Udah dibuat dari pusat seperti ini. Jadi ini ada salinan antara lampiran 2 keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 008/KR/22 tentang capaian pembelajaran. Sudah tahu tidak? Saya dulu. Kelihatan? Ya, kelihatan? Nah, tentang capaian pembelajaran. Anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Ini Pak Budi pernah juga men-share di. Nah, yang saya punya ini khusus untuk yang SDLB, SMPLB dan SMALB. Yang dikirim Pak Budi pernah diupload itu, pernah di-share itu yang masih lengkap. Sekolah umum juga, sehingga halamannya itu ribuan. Susah nyarinya. Ini kebetulan sudah ada yang dipisah. Yang ini khusus yang SDLB, SMPLB, pokoknya kita lah ya, pendidikan khusus ya. Nah, jadi CP ini urainya pertama bicara. Nanti saya ada setelah ini saya mau bicara CP ya, jam berapa? Udah habis waktu. Dan CP juga ada banyak. Jadi atau begini saya perlihatkan saja itu bicara tentang rasional mata pelajaran, kemudian bicara tentang tujuan mata pelajaran, ini tujuan bahasa Indonesia pertama itu. Kemudian bicara yang C ini karakteristik mata pelajaran. Kemudian nah ini bicara CP-nya. CP contoh ini CP untuk mata pelajaran bahasa Indonesia pada setiap fase. Fase A usia mental kurang dari atau sampai dengan 7 tahun dan umumnya kelas 1 dan 2. Fase A itu kelas 1 dan 2. Pada akhir fase A, peserta didik mampu berbahasa sederhana untuk berkomunikasi, memahami instruksi lisan sederhana, kata-kata yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, dan kata-kata baru yang dibacakan dengan atau tanpa bantuan gambar. Peserta didik mampu melafalkan kata dan dapat dipahami, bertanya jawab berdasarkan topik sederhana, dan seterusnya panjang. Nah, Bapak Ibu, CP ini akan terbagi lagi di setiap elemen, karena setiap fase itu ada, setiap mapel itu ada elemen. Bahasa Indonesia itu ada elemen menyimak, elemen membaca dan memeriksa, elemen berbicara dan mempresentasikan, dan menulis. Masing-masing elemen itu ada uraian CP-nya, ya, ini.
Itu Bu Yulia. Peserta didik, contoh yang menyimak ya, peserta didik mampu menyimak dengan seksama teks cerita sederhana dan teks deskripsi sederhana yang dijadikan dalam teks aural, teks yang dibacakan, kemudian teks visual dan atau teks audio visual. Didik mampu merespon perintah atau arah sederhana seperti mencetkan, menggambar dan atau melakukan sesuatu. Ini untuk CP bahasa Indonesia tapi elemen menyimak. Nah begitu. Nah isinya CP ini KD kompetensi. Nah walaupun ada disebut kompetensi dasar ya, tapi isinya kompetensi dan materi. Kompetensinya apa? Mampu menyimak. Menyimak ini adalah kompetensi. Menyimak dengan seksama itu kompetensinya. Kemudian yang kedua materinya. Materinya apa? Ini materinya adalah teks cerita sederhana dan teks deskripsi. Ini materi. Dan teks visual dan seterusnya itu materinya. Oke? Itu Bu Yulia. Nanti ini bisa di copy juga.